Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang memahami sikap dan perilaku wirausaha ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai karakter wirausaha. Karakter wirausaha ada 10 ya. Kalian Ibu harap tetap membaca ya supaya tidak lupa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakter wirausaha ini menurut Big Dev. Itu ada 10 atau dikenal dengan 10D. D yang pertama itu ada dream ya. Yang kedua decisiveness, yang keempat itu doers, yang kelima itu determination, yang keenam dedication, yang ketujuh devotion, yang kedelapan details, yang kesembilan destiny, yang ke 8 destiny, ke-9 dollars, yang ke-10 itu distribute. Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama itu dream. Dream di sini maksudnya adalah seorang wirausaha itu harus memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Nah, dia harus mempunyai keinginan, mimpi. Nah, yang kedua itu decisiveness. Maksudnya decisiveness itu berarti seorang wirausaha itu harus mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Dan yang ketiga itu the doers. Nah, doers di sini maksudnya seorang wirausaha itu harus melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Nah, D yang keempat itu determination. Maksudnya di sini seorang wirausaha itu harus mampu melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, dengan penuh tanggung jawab dan pantang menyerah. Nah, untuk D yang selanjutnya itu the dedication. Maksudnya dedication di sini adalah seorang wirausaha itu harus memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Nah, D yang selanjutnya itu the devotion. Maksudnya devotion di sini seorang wirausaha itu tidak mengenal lelah, harus fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Nah, untuk D yang selanjutnya itu ada detail. Maksudnya detail itu maksudnya adalah seorang wirausaha itu harus mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil pun harus dianalisa. Nah, D yang selanjutnya itu ada destiny. Maksudnya di sini seorang wirausaha itu harus mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk D yang selanjutnya itu dolar. Maksudnya di sini wirausaha itu tujuannya itu bukan semata-mata uang, tapi ada tujuan yang lain. Nah, D yang selanjutnya itu ada distribute. Maksudnya distribute di sini seorang wirausaha itu harus mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang dan kepemilikan kepada orang lain. Jadi harus mampu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini kreativitas ya. Kita akan bahas dulu kreativitas. Nanti kita akan membahas juga mengenai sejauh mana sih kreativitas itu terhadap kewirausahaan. Nah, kreativitas di sini merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Nah, kenapa? Nah, nih kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan ataupun tanpa kantor, selama memiliki kreativitas yang baik. Tapi sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak uang, banyak jaringan dan lain sebagainya, belum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal dan mungkin malah habis tanpa sisa. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif? Nah, di sini kita pahami dulu ya, bahwa ternyata banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif dan sebagainya. Namun sebenarnya menjadi kreatif itu adalah masalah kemauan dan latihan. Jadi kalau kita mau dan kita mau berlatih, kita akan menjadi orang yang kreatif. Nah, ini gimana nih caranya kita bisa menjadi
entrepreneur yang kreatif ini ada cara-caranya ya. Yang pertama itu ada mindset continuous improvement. Nah, lalu yang kedua itu harus melakukan diskusi dan interaksi. Yang ketiga harus melakukan brainstorming session. Lalu traveling dan bertemu orang baru. Yang kelima itu idea bank, dan yang keenam itu tidak menyerah menjadi orang yang kreatif. Nah ini ya, yang pertama kita akan bahas satu-satu ya. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang kreatif itu yang pertama itu mindset continuous improvement. Nah maksudnya di sini adalah seorang entrepreneur supaya menjadi entrepreneur yang kreatif itu harus membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda ya, mindset yang berbeda dari kebanyakan orang ya. Jadi menganggap bahwa setiap produk ya, tidak hanya produk tetapi ada jasa, ada layanan, ada metode atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya ya, bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi mindsetnya itu segala sesuatu itu bisa, kualitasnya itu bisa naik, bisa meningkat. Nah yang kedua itu supaya menjadi entrepreneur yang kreatif itu harus diskusi dan interaksi. Maksudnya di sini gini ya, jadi seorang entrepreneur atau wirausaha itu melakukan sebuah diskusi dan interaksi itu selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya itu ada brainstorming session. Nah, maksudnya brainstorming session di sini sebagai seorang entrepreneur itu umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri ya, namun ada tim ya, ada tim yang menemani kita, jadi tidak semuanya kita lakukan sendiri. Nah dengan melakukan sesi brainstorming itu ada ide adu ide gitu ya, adu ide anggota tim. Nah karena adanya adu ide itu sehingga banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa ditemukan ya, dari A, B, C gitu ya, tuh kita bisa menentukan banyak sekali ide gitu ya, ide-ide yang kreatif. Nah lalu supaya menjadi entrepreneur yang kreatif kita harus melakukan traveling dan bertemu orang baru. Kenapa ini penting? Nah ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang kreatif ya, adalah dengan menyempatkan diri untuk traveling atau jalan-jalan. Nah dengan traveling kita bertemu dengan orang baru, kita pergi ke tempat-tempat yang baru ya. Nah yang kelima itu ada idea bank. Nah, idea bank di sini maksudnya idea bank ini adalah wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja lewat ya, kemudian kita catat dan kita simpan. Jadi kita bisa menemukan ide itu di mana aja sebetulnya ya, kita menemukan ide, kita catat, kita simpan gitu. Nah lalu tidak menyerah menjadi orang yang kreatif. Nah entrepreneur yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seorang yang kreatif. Nah jikalau memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide-ide yang baru, kita bisa bersinergi untuk mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain. Jadi bisa bersinergi dengan orang lain. Nah, kalau kita bisa mengaplikasikan cara-cara yang tadi itu, insya Allah kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang kreatif ya. Nah, kita beranjak ke manfaat wirausaha ya. Manfaat wirausaha di sini akan Ibu jelaskan ya. Salah satu usaha sebetulnya, wirausaha itu adalah salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha ya. Nah jadi menjadi seorang wirausaha ini merupakan salah satu usaha yang paling menjanjikan ya. Lalu bagaimana ya, dan apa sih manfaatnya wirausaha itu? Yang pertama
manfaat wirausaha adalah bisa menciptakan lapangan kerja baru dan membantu orang lain, ya. Kenapa? Karena dengan kita mendirikan sebuah usaha, kita menjadi seorang wirausaha, itu akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang kita ciptakan. Yang kedua, itu memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Nah, dalam konteks wirausaha, kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga itu tidak terikat waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu, ya. Apa yang kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari diri kita sendiri, ya. Jadi kita tidak akan terikat waktu. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya, manfaat wirausaha itu memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Nah, dengan memiliki sebuah usaha, wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Nah, yang selanjutnya itu memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Maksudnya di sini, seorang wirausaha itu memiliki kebebasan, ya. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan di sini dalam menentukan sendiri keuntungan atau investasi atas usahanya. Nah, itu manfaat wirausaha, ya. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian. Yang pertama itu membuka lapangan kerja, ya. Nah, jadi peran wirausaha dalam perekonomian, ya, Indonesia khususnya, yang pertama adalah membuka lapangan kerja. Nah, dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Nah, dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Lalu yang kedua itu meningkatkan pendapatan nasional. Nah, dalam konteks peran wirausaha dalam meningkatkan pendapatan nasional, di sini maksudnya adalah dengan munculnya produk-produk baru, ya, baik berbentuk barang maupun jasa, itu dapat memberikan sumbangan, ya, sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional, ya, melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Nah, ini peran yang selanjutnya, ini mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Maksudnya di sini dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan kesenjangan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu dapat dikurangi. Yang selanjutnya, peran yang selanjutnya itu adalah mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Nah, dengan semakin banyaknya wirausahawan yang dapat mengelola kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur, ya. Yang selanjutnya itu penghasilan berupa devisa. Nah, maksudnya di sini adalah wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa, ya, diekspor, ya, barang dan jasa tersebut kan diekspor, akan memiliki peran dan menghasilkan devisa, ya. Nah, dengan demikian perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Nah, yang keenam di sini adalah pengadaan penanaman modal, investasi dalam negeri. Nah, maksudnya dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain semakin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing, ya. Semuanya ini akan membuat
semakin tangguhnya perekonomian nasional. Nah, satu lagi, ini adalah penghasilan berupa pajak. Maksudnya adalah wirausaha yang memiliki usaha maju dan besar merupakan pembayar pajak yang besar pula. Nah, pajak yang dikumpulkan merupakan sumber penerimaan negara yang bermanfaat bagi usaha menunjukkan yang dapat memajukan perekonomian nasional. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita sampai di fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian. Nanti untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku kerja prestatif. Nah, selamat belajar untuk kalian dan selalu semangat ya. Nah, Ibu cukupkan untuk pertemuan pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.